Kan Jokowi nggak mungkin berlanjut. Jadi poin pertama memang presiden akan berubah itu intinya tuh. Kenapa takut ya, memang itu sirkulasi suksesi harus berganti kok. Berganti artinya berubah tuh. Sekarang kita hitung tuh, apa artinya kalau ada presiden baru? Ya pasti ada kampanye dengan model baru. Masa diulang-ulang kampanye Jokowi? Kalau ada janji baru berarti ada proyek baru, ada program baru, ada visi baru tuh. Nah kalau Pak Luhut bilang nggak ada yang berubah, ya nggak usah ada debat presiden dong. Nggak perlu Anies mengucapkan visi presiden, visi dia apa? Nggak perlu Prabowo bilang visi dia apa? Nggak perlu Ganjar bilang visi dia apa? Jadi apa gunanya pertandingan politik kalau nggak ada pertarungan visi itu? Nah pertarungan visi itu menunjukkan berbeda visi dia dengan visi Jokowi. Kan itu intinya. Jadi kalau nggak berubah itu artinya Jokowi versus Jokowi versus Jokowi kan. Jadi ngaco itu. Jadi saya kira itu kejengkelan Pak Luhut itu karena menganggap ini orang-orang kok ngapain sih berubah-berubah. Ya memang harus berubah. Karena jelas bahwa kita punya roadmap untuk kemenangan di dalam pemilu 2024. Dan saya kira apa yang desas-desus soal Munaslup, saya ingin tegaskan bahwa kami hingga saat ini struktur partai, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke tingkat bawah akar rumput, sesungguhnya kami sedang bekerja memastikan agar berbagai program yang telah ditetapkan, baik melalui Munas, atau melalui Rapim, Rapimda, dan berbagai kegiatan-kegiatan partai ini dipastikan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, karena itu ketika ada isu soal Munaslup dan ada pihak-pihak yang melemparkan isu tersebut, saya kira Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional sejatinya adalah hak prerogatif Presiden. Dalam situasi normal, ini bisa saja dan akan dihormati. Namun dalam situasi yang tengah mengalami kegaduhan politik seperti saat ini, di mana rakyat dan mahasiswa sedang turun ke jalan menolak wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penambahan priorisasi presiden, ini menjadi berbeda. Karena Pak LBP terbaca oleh publik sebagai aktor intelektual atau motor penggerak daripada wacana ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Abdesi tanda petik, kemudian data big data 110 juta pengguna media sosial yang katanya mewacanakan itu, semuanya dipertanyakan dan belum terklarifikasi sampai saat ini. Karenanya penunjukan terhadap Pak LBP kemudian pada situasi yang tengah gaduh seperti ini, dan Presiden sebelumnya sudah menunjukkan kemarahannya pada rapat kabinet terhadap pembantu-pembantunya atau anggota kabinet yang nggak mungkin berubah adalah konstitusi, yang nggak mungkin berubah adalah NKRI, yang nggak mungkin berubah adalah Pancasila. Di bawah itu semuanya adalah turunan yang mengikuti situasi politik, situasi termasuk akalan anggaran, situasi politik global, situasi protes milenial soal lingkungan hidup, kan semua itu mesti dipantau oleh kandidat presiden, dan itu yang menunjukkan oke, akan ada perubahan arah di dalam politik. Bukan membatalkan ya dengan sendirinya udah batal. Begitu Presiden Jokowi mengucapkan pidato terakhir, ya udah batal seluruh rencana dia masa depan, kan itu dasarnya begitu kan. Jadi nggak boleh seorang presiden itu mengikat presiden berikutnya dengan rencana 5-10 tahun ke depan, nggak ada dalam tradisi demokrasi itu. Itu dasarnya tuh. Oke, kita asumsikan aja. Yang nggak boleh berubah adalah food estate, yang boleh berubah dari IKN. Memang nggak akan berubah, tetapi dia akan batal dengan sendirinya begitu anggaran disusun. Dan itu cuma soal masukin anggaran, betul lihat nggak bisa. Kalau gitu ya udah. Beliau lah pemilik suara gitu ya. Berarti ada manajerial atau leadership yang tidak benar kan gitu. Yang kedua gitu, kita menyaksikan secara umum pemilu menyongsong pemilu 2024 ini, partai-partai itu kehilangan hak otonomnya. Jadi hak otonom partai itu kayak terkikis. Rasa percaya diri dari partai-partai itu kurang. Itu publik membaca seperti itu. Termasuk Golkar, partai besar loh Golkar. Iya, besar banget. Partai tua loh, tertua bahkan gitu. Lah, jadi tidak menjamin. Tapi apa yang salah ini pada Golkar? Kan gitu ya. Jadi sebagai publik tentu berharap partai-partai ini akan berperan penting dalam proses demokrasi, dalam menyongsong pemilu 2024 dan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Artinya apa? Artinya
mungkin perlu ada evaluasi secara kritis ya. Apakah partai ini, Partai Golkar gitu ya, akan tetap mengedepankan. Ada 3 makna menyikapi hal ini. Pertama, ini menunjukkan bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah sosok menteri yang sangat powerful. Karena Bapak Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada beliau dengan posisi-posisi yang sangat strategis. Yang kedua, ini juga menunjukkan bad governance atau tata kelola pemerintahan yang buruk. Karena center of power dikuasai oleh hanya 1, 2, atau mungkin bahkan 1 figur menteri tertentu yang mendominasi atau yang mendrive agenda-agenda krusial bangsa ini. Sehingga itu tidak baik. Seharusnya kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo menjalankan prinsip good governance. Apa itu? Transparansi, accountability, dan partisipatif. Jadi job dan tugas fungsi dari menteri itu didistribusikan secara proporsional, tidak hanya tersentralisasi kepada 1 figur tertentu. Tanggapi Luhut, Rocky Gerung sebut perubahan harus terjadi. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim tidak ada yang berubah usai Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, perubahan harus terjadi karena di 2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Dengan sirkulasi suksesnya pasti akan berganti. Kan memang mesti ada perubahan, kan Jokowi nggak mungkin berlanjut. Jadi poin pertama, memang presiden akan berubah. Itu intinya. Kenapa takut? Memang itu sirkulasi suksesinya harus berganti. Berganti artinya berubah, ucapnya. Kemudian Rocky mulai menghitung perubahan yang akan terjadi jika ada presiden baru, yaitu kampanye hingga proyek, program serta visi semuanya akan berubah. Sekarang kita hitung, apa artinya kalau ada presiden baru? Pasti ada kampanye dengan model baru. Masa diulang-ulang kampanye Jokowi? Kalau ada janji baru berarti ada proyek baru, ada program baru, ada visi baru, ungkapnya. Sehingga jika Luhut mengatakan tidak ada yang berubah, artinya tidak perlu ada debat capres. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tidak perlu mengucapkan visinya. Nah, kalau Pak Luhut bilang nggak ada yang berubah, ya nggak usah ada debat presiden. Nggak perlu Anies mengucapkan visi presiden dia apa. Nggak perlu Prabowo bilang visi dia apa. Nggak perlu Ganjar bilang visi dia apa. Bebernya. Pertanyaan politik pun tidak akan berguna. Padahal pertarungan visi antara Ganjar, Prabowo, dan Anies menunjukkan perbedaan visi 3 bakal capres itu dengan Presiden Jokowi. Jadi apa gunanya pertanyaan politik kalau nggak ada pertarungan visi itu? Nah, pertarungan gini itu menunjukkan berbeda visi dia dengan Presiden Jokowi. Kan itu intinya. Tandasnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Senin 24 Juli. Itu intinya. Kenapa takut? Memang itu sirkulasi suksesinya harus berganti. Berganti artinya berubah, ucapnya. Kemudian Rocky mulai menghitung perubahan yang akan terjadi jika ada presiden baru, yaitu kampanye hingga proyek, program serta visi semuanya akan berubah.